Ini saya nggak cuma ngajar, ya. Ini saya praktekkan, ini ada Pak JM, ini ada santri-santri yang lain yang mengetahui apa yang saya lakukan. Walaupun mereka belum bisa nerima waktu itu. Loh kok masih baik Pak? Kok masih diberi kesempatan Pak kan itu. Ya ini levelnya masih belajar mereka ya. Tapi belajar dengan praktek jauh lebih baik. Saya selalu mengajarkan dengan praktek Pak Sulan, bukan teori. Kalau teori di luar sana banyak. Ya, teori di luar sana banyak dan dijual mahal. Teori aja dijual mahal. Tetapi bersama Dinasti Nusantara Group kita selalu praktek tentang kasih yang nyata tadi. Ya, kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat. Jadi dalam kondisi apapun jangan langsung dikasih arti dulu, ya, tenang dulu. Tenang dulu, dirubah prasangkanya menjadi yang baik. Dan tadi Tuhan berjanji tadi, aku ikut campur tangan dalam segala sesuatu yang kamu alami dalam kehidupanmu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walau kelihatannya tidak baik, tapi ketika Tuhan campur tangan, Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan. Syarat untuk merasakan, Bapak Ibu harus mempraktekkan segalanya, mempraktekkan. Kalau Tuhan itu Maha Kasih, sekarang praktekkan dalam kehidupanmu. Apakah hidupmu juga sudah penuh dengan kasih? Tuhan kasihnya tidak terbatas. Praktekkan dalam hidupmu. Kasihmu masih terbatas enggak? Tuhan kasihnya tidak pernah menuntut balas. Tuhan kasihnya tidak pernah punya tendensi yang tidak baik. Nah itu dipraktekkan, dialami dulu, dipraktekkan, ya, dirasakan dalam kehidupanmu. Nah, contoh gini, kebanyakan orang itu bisa berbuat kasih ketika orang itu baik dengan nggih. Ya, kalau orang baik dengan kita, pasti kita pun juga bisa melakukan kebaikan terhadap orang tersebut. Ini disebut apa? Manusia rata-rata. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan, kita melakukan kasih, berbuat kasih terhadap orang yang baik kepada kita, ini belum disebut manusia super Bapak sekalian ya. Ini masih manusia rata-rata. Kebanyakan orang seperti itu gitu loh. Ya, jadi kebanyakan orang itu masih seperti itu. Nah sekarang kita praktekkan kasih Tuhan tadi, kasih yang tanpa menuntut balas, kasih yang tanpa syarat. Maka yang perlu kita praktekkan tadi supaya kita bisa merasakan bagaimana kita bisa mengasihi orang yang selama ini menyakiti kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang selama ini pernah merugikan kita. Nah ini harus dipraktekkan supaya kita bisa merasakan kebesaran kasih itu. Sanggup Bapak Ibu? Nah yang dibutuhkan apa? Kita mulai menyadari tadi. Ya. Menyadari itu bagaimana kita merubah kondisi yang tidak baik, kita rubah prasangka kita menjadi baik. Itu kesadaran itu loh. Dirasakan ya, setelah disadari sekarang dirasakan ya. Maka harus praktek. Ya, maka harus praktek. Kasih mengalir menembus benteng-benteng. Maka tembok sekuat apapun, benteng setegar apapun akan jebol, akan bisa tembus dengan kasih. Ya masih saya flashback ya pelajaran dari tembok Berlin Bapak sekalian. Tembok itu memisahkan. Dulu Berlin itu bersatu, ya. Kemudian karena ada kemarahan dan kebencian, akhirnya apa? Dibangun tembok Berlin, memisahkan Berlin Timur dan Berlin Barat. Ini tadi menjadi keluarga, saudara, karena ada kebencian dan kemarahan, akhirnya apa? Ada tembok. Maka kebencian dan kemarahan itu apa? Menjadi tembok di dalam kehidupanmu. Menjadi penghalang atas rezekimu. Menjadi penghalang atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup. Hati-hati ya, ketika ada kebencian, kemarahan. Itu Anda sedang membangun tembok. Akhirnya saudara terpisah, terhalang tembok. Kemudian ada kejadian menarik Bapak sekalian. Jerman Timur masih menyimpan kebencian dan kemarahan. Maka setiap hari Jerman Timur melemparkan sampah ke Jerman Barat. Jadi setiap hari Jerman Timur karena dipenuhi kemarahan tadi dan kebencian tadi, selalu melempar sampah ke Jerman Barat.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Jerman Barat, Bapak sekalian? Mereka tidak membalas. Setiap hari yang dia kirim apa? Roti. Jerman Barat selalu mengirim roti ke Jerman Timur. Dan di situ ditulis apa? Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Keren gak kata-katanya? Kami hanya bisa memberi apa yang kami miliki. Ternyata di situ membuat orang Jerman Timur sadar dan menangis. Oh, selama ini karena yang mereka miliki sampah. Maka yang dia bisa berikan adalah sampah. Mereka malu, Bapak sekalian, mereka malu. Dan akhirnya tersadarkan tadi, kasih menyadarkan. Ketika kasih itu dipraktekkan, menyadarkan banyak orang. Oh, berarti saudaraku di Jerman Barat hidupnya mewah, hidupnya diberkati. Karena setiap hari dia mengirimkan roti. Berarti yang dia miliki adalah roti. Sementara kami hanya memiliki sampah. Akhirnya kasih tadi ya menjebol tembok itu, Bapak sekalian. Ya. Akhirnya tembok Berlin diruntuhkan. Itu karena apa? Karena praktek kasih. Tadi dibangun karena kemarahan dan kebencian. Ternyata bisa diruntuhkan dengan praktek nyata kasih. Kalau kamu masih mencari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain dengan persepsimu, otomatis rezekimu pun akan tidak bisa mendekat dalam hidupmu. Jadi kondisi yang tadinya kelihatan tidak baik, kita rubah karena kita punya Tuhan yang besar tadi, yang sanggup mengubahkan tadi. Maka yang tidak baik tadi kita prasangkakan menjadi sesuatu yang maka Tuhan katakan bahwa aku sanggup untuk mengubahkan semuanya ini menjadi kebaikan di dalam kehidupanmu. Tadi baru ada anggota yang bareng saya dari Jakarta. Ketika ketemu saya di Jakarta mengeluh, nagih temennya nggak bayar-bayar gitu kan. Baru ketemu kemarin, tak kasih tahu, nagihnya lewat semesta, saya bilang itu. Kamu prasangkakan, uangmu nggak hilang, uangmu hanya berpindah tempat. Ya, nanti kalau mau tidur katakan, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Uangku yang ada saat ini sedang melipat gandakan dirinya sendiri. Dan segera kembali kepadaku dengan membawa teman-temannya. Nah, tadi pulang bareng satu pesawat dengan saya dikasih tunjuk WA-nya. Yang ini ditagih lama gak bayar-bayar, tadi pagi transfer Bapak sekalian. Padahal diciptanya baru semalam gitu loh. Ada gak Mbak Kirana, mana Mbak Kirana? Ikut gak tadi? Mbak Kirana di mana? Di belakang. Oh iya, kejadiannya ya tadi ya. Semalam baru mencipta uangnya itu tadi. Tadi pagi saya sudah ditunjukin orangnya sudah transfer tadi. Nah, betapa cepatnya. Ketika kita sudah sadar bahwa Tuhan membersamai kita. Dan Tuhan sanggup mengubahkan. Yang tadinya kita stres, tadinya kita punya kebencian. Dengan orang yang membawa kita tadi. Tapi begitu prasangkanya dirubah. Tidak pakai lama Bapak sekalian. Malam dirubah. Pagi langsung dapat WA. Ya, transfer gitu. Coba kalau nagih sendiri lama itu. Nggak tahu saya dapat fee nggak tadi ya. Sore ditagih, tinggal tidur, paginya transfer. Nah inilah ketika kita sudah apa? Mengalami kesadaran tadi. Maka disadari. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Maka kasihmu jangan pernah terbatas. Kasihmu jangan dengan syarat. Kasihmu jangan dengan pamrih. Kasih apa adanya, lakukan itu. Maka Tuhanmu yang Maha Kasih pasti akan membersamaimu. Akan memberikan, menyediakan keajaiban-keajaiban yang besar di dalam kehidupanmu. Ini apa? Bersama dengan orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih dan sayang. Tadi kami gak pernah merugikan Bapak sekalian. Kami bertetanggaan baik, kami gak pernah merugikan. Bahkan kami tetap menjadi saluran rezeki bagi banyak orang. Bagi warga di tempat kami tinggal. Jadi sekalipun kami gak pernah punya masalah dengan tadi beberapa orang tadi. Tapi tadi dia mencari-cari ya. Jadi kasihnya apa? Terbatas berarti. Ada kemarahan di dalam dirinya. Pelajaran yang nyata ya. Artinya ini uang 24 juta loh ini loh.
dia nggak bisa ambil, dia nggak bisa nikmati. Karena apa? Ada kebencian. Karena kasihnya terbatas. Perlu dipraktekkan ya supaya bisa merasakan, dipraktekkan. Maka prakteknya tadi, sekarang carilah orang-orang yang selama ini menyakitimu. Carilah orang yang selama ini kamu anggap sebagai musuhmu. Carilah orang yang selama ini pernah merugikan kamu. Lakukan kasih tanpa syarat. Lakukan kasih apa adanya. Dan rasakan keajaiban-keajaiban besar di dalam kehidupanmu. Praktek nyata ya, besok masing-masing kepala cabang akan mendata anggotanya yang sudah praktek. Karena ini harus praktek nyata ini ya. Lakukan dan saya jamin pasti keajaiban-keajaiban besar dinyatakan di dalam kehidupanmu. Maka ketika kami tetap melakukan kebaikan Bapak sekalian, keajaiban-keajaiban selalu membersamai dimanapun aku berada. Pasti keajaiban-keajaiban selalu menyertai kita semuanya. Ya. Beberapa perjalanan Bapak sekalian ke luar negeri, saya selalu ketemu orang dan dikatakan, ya ini bahasa mereka, ini bukan, saya tidak menjadi saya sombong bukan, tapi mereka selalu katakan, aku tahu Anda orang baik. Mereka yang katakan, aku tahu Anda orang baik, maka saya mau berpartner dengan kamu. Saya mau berbisnis dengan kamu. Karena saya tahu Anda orang baik. Karena apa? Kasih. Kebaikan itu diukur dari mana? Kasih. Ketika hatimu sudah dipenuhi dengan kasih, Anda nggak usah cerita tentang kebaikan. Orang akan merasakan itu. Karena kasih itu ada getarannya. Ya, kasih itu bisa dirasakan. Bapak sekalian, kasih itu bisa didengar orang tuli. Kasih itu bisa dilihat orang buta. Dan kasih itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Tanpa kita bicara di dalam kehidupan ini. Maka pulang dari sini jadilah pelaku-pelaku kasih itu. Kalau ada tetanggamu yang membangun tembok. Tembok kebencian, tembok kemarahan. Oke. Balas dengan kasih. Ketika ada pasanganmu sedang membangun tembok kemarahan, tembok kebencian, ya mulai runtuhkan dengan kasih. Ingat-ingat ya suami istri, ketika ada salah satu marah dan keluar kata-kata yang kotor, berarti dia sedang membangun tembok. Itu walaupun tidurnya seranjang Bapak sekalian, tapi ada tembok. Nyaman gak tidur dengan dipagari tembok? Gak nyaman. Mau pegang aja itu takut. Wah, jangan-jangan marah nanti gitu kan. Kesenggol aja itu loh. Kayak apa? Kenapa ada tembok? Dicek hati-hati ya. Ketika ada kemarahan, mulai ada kemarahan dalam rumah tanggamu. Tembok sedang dibangun di situ. Dan itu hanya bisa diruntuhkan dengan kasih. Maka penuhi keluargamu dengan kasih. Maka aliran-aliran air kehidupan selalu mengalir masuk ke dalam kehidupanmu. Sehingga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, keindahan, kebahagiaan. Dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, setelah dirasakan, kemudian disyukuri. Bapak sekalian, ternyata ketika saya praktekkan kasih tadi Bapak sekalian, yang ada dalam hati saya apa? Penuh rasa syukur gitu loh. Plong. Hati itu menjadi nyaman, tenang, damai. Plong, tidak ada beban sedikit pun. Nah, disitulah akhirnya apa? Saya bisa keluar rasa syukur tuh sangat-sangat dalam gitu loh. Sangat-sangat dalam. Ketika hati saya sudah terbebas dari rasa-rasa yang tidak enak tadi. Kayak praktek ya. Kalau kita praktek kasih, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Sampai menangis Bapak sekalian, saya menangis. Hati itu rasanya nyaman sekali. Nyaman, damai, sukacita gitu. Nah, kayak kita bisa melihat tadi karya-karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Saya tidak melihat lagi hambatan-hambatan, ya. Saya tidak melihat lagi rintangan-rintangan, tetapi saya melihat kasih-Nya Tuhan yang sungguh nyata.